Untuk membangun sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BB POM, Padang menggelar kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE, bersama tokoh masyarakat anggota DPR RI Komisi 9, Ade Reski Pratama di Aula Kantor Nagari Panampuang, Kamis, 8 Agustus 2024. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat pentingnya peran pemerintah dalam sistem pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 200-an orang peserta yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan lainnya yang berasal dari daerah Kecamatan Ampek Angkek. Wali Nagari Panampuang sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini, menyambut baik kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Tadi disampaikan kepada Pak Ade, GOR kita udah lanjut tahap kedua Pak Ade. Jadi mudah-mudahan apa yang dicanangkan di GOR itu bisa terrealisasi tahun ini. Kita doakan beliau sehat selalu dan selalu bisa menjadi wakil kita yang terbaik untuk khususnya Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, karena beliau adalah putra Kabupaten Agam. Jadi sekali lagi Pak Ade, terima kasih banyak. Setiap tahun ado seteri. Mudah-mudahan 2025 lebih radang boleh. Jadi ya seperti saat ini aula kita Pak Ade, bincang-bincang sama tokoh dan nenek mama. Kalau Pak Ade minta 250 orang di aula aku lah sampai banyak nih. Jadi dicanangkanlah sampai GOR, selesai GOR sampai itu kita bangun aula yang lebih besar atau gedung balai adat, kemudian lembaga di situ. Jadi mudah-mudahan itu program 2025. Mudah-mudahan selama Pak Ade 5 tahun ke depan menjadi wakil itu bisa kita realisasikan bersama. Itu pengharapan kita dan mudah-mudahan ini bisa terwujud bagaimana melayani masyarakat untuk masa yang akan datang lebih baik dan lebih maksimal untuk membawa kepada kesejahteraan. Selanjutnya, Camat Ampek Angkek, Rahmat Fajri juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana mendidik masyarakat dalam mengonsumsi produk obat dan makanan. Ambo juga mengucap mohon maaf kepada Pak Ade. Sebenarnya ini Menak telah menelpon Ambo beberapa hari yang lalu. Ini meminjam aula katanya, ya kan, jaminan. Tetapi karena ada acara di kantor camat, kebetulan ada acara gini, ada bukan olahraga seni antar MDA Kabupaten Agam, makanya kita nak bisa rupanya beliau menghubungi Nyek Wali, alhamdulillah bisa terlaksana acara kita di Nagari Panampuang. Mungkin itu yang bisa Ambo sampaikan. Tentu harapan yang kadang ya kita sampaikan ke Pak Ade Rizki ya, mudah-mudahan ya beliau tetap sehat walafiat ya, bisa memimpin kita ya, mewujudkan apa yang kita butuhkan ya, pembangunan di Nagari kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Buah durian buahku ini di Bali, di Kota Baru. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Kepala BB POM Padang, Abdul Rahim menjelaskan bahwa sosialisasi bersama anggota Komisi 9 DPR RI, yang merupakan mitra kerja Badan POM menjadi salah satu upaya BB POM di Padang dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Pemerintah juga adalah pelaku usaha, produsennya. Jadi produsen wajib memproduksi produk obat dan makanan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, manfaat, termasuk juga kehalalannya. Dia mengandung sibutramine yang kalau orang konsumsi itu memang 1 hari 2 hari tidak ada rasa lapar. Tidak lapar, kemudian rasa kenyang, tetapi ini adalah praktek yang tidak benar. Karena dia menyampaikan ini sebagai jamu. Yang namanya jamu tentunya ya harus bahan-bahan alami, bukan bahan-bahan kimia seperti itu. Nah memang masih banyak hal-hal yang seperti ini
karena kekurang tahuan masyarakat, juga karena kekurang pedulian. Karena itu kami Badan POM bersama Pak Ade Rizky Pratama yang memang mitra pemerintahnya itu salah satunya adalah Badan POM, melakukan kegiatan seperti ini. Jadi kita melakukan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi agar Bapak Ibu sekalian bisa lebih paham, lebih mengerti, kemudian punya kepedulian ketika ada sesuatu praktek-praktek yang tidak sesuai di masyarakat kita, seperti itu. Nah, untuk itu tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nanti Pak Iswadi, Kepala Balai POM di Payakumbuh, yang akan menyampaikan secara detail terkait dengan Badan POM ini, kegiatan-kegiatannya, dan kami berharap pengetahuan yang kita peroleh hari ini jangan untuk diri sendiri, jadi disebarkan kepada keluarga, kepada tetangganya, kepada masyarakat, sehingga kalau semua orang paham dan mengkonsumsi produk yang aman, yang bermanfaat, yang bermutu, tentunya ini akan meningkatkan kesehatan kita. Kalau kesehatan kita meningkat, tentunya daya saing kita, kualitas kita akan meningkat. Seperti itu. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ade Rizky Pratama, dalam sambutannya menyampaikan agar masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam membeli dan mengonsumsi produk obat dan makanan yang beredar di pasaran. Maupun peraturan-peraturan menteri lainnya. Bahwasanya Bapak Ibu, sesuatu yang manis itu pasti nikmat. Namanya dikicok gitu ya, dikacok, manisnya candu apa Ibu? Candu. Akhirnya dia uang lanjut nyaraman, nama-nama punya anak, aduh sayang. Tetapi kita seberapa mampu kita Bapak dan Ibu untuk mengawasi kita anak sekolah belanja apapun? Bisa nggak ETT uni-uni mengawasi anak-anak belanja apa di sekolah? Nggak bisa. Apakah kita bisa mengatur atau melarang para pedagang kita, UMKM dan UKM untuk tidak menjual itu? Tidak bisa. Pedagang-pedagang kita juga ingin mencari nafkah. Nah, tinggal nanti edukasi semacam inilah yang harus dilakukan sesering mungkin. Atau mungkin dari pemerintah melalui BPOM atau Kementerian Kesehatan memberikan label-label khusus mana minuman dan makanan dengan kalori tinggi, dengan gula tinggi yang pada akhirnya menjadi perhatian bagi anak-anak kita. Setuju Pak Ibu ya? Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, selaku orang tua, selaku mama, selaku inyek, selaku nenek daripada anak kita, sebelum kita memberikan obat, yobana wak caya-caya mana. Iko yobana tidak dipalsukan ataupun benar-benar asli. Kalau perlu, membelilah obat ke tempat-tempat yang sudah resmi. Bukan berarti ke warung, kakak-kakak ketek, tidak boleh beli obat, boleh apa itu. Tapi ada caranya. Nanti tinggal memasukkan nomor daripada produk obat-obatan tersebut, akhirnya keluar di HP awak Iko betul atau tidak betul. Dan hari ini Wali yang terhormat, terima kasih ya Wali sudah menyampaikan banyak hal. Ada beberapa yang sudah kita sampaikan, kita bagi baik di seluruh nagari, di angke-angke. Ada yang kadang-kadang setahun bersamaan mendapatkan, ada yang kadang-kadang dalam 1 tahun yang sama tidak bersamaan mendapatkan koran tersebut. Insya Allah nanti kami akan berada di garda paling depan, sesuai nanti insya Allah di pemerintahan baru dengan presiden kita yang baru, yaitu Bapak Presiden terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto. Insya Allah akan banyak yang kita bawa oleh-oleh untuk halaman kita di angke-angke ini. Selanjutnya, dalam pemaparan materi oleh Kepala Loka POM Payakumbuh Iswadi menyampaikan agar masyarakat lebih cermat dan hati-hati sebelum membeli suatu produk obat dan makanan dengan metode klik, yakni cek kemasan, cek label, cek informasi kadaluarsa, dan cek kadaluarsa produk. Cek kemasan, cek label, cek izin edarnya, cek kadaluarsanya. Ini rumus keren ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsanya. Kita bahas satu-satu Bapak sekalian. Cek kemasan. Kemasan Bapak sekalian itu nama lainnya adalah bungkus Bapak sekalian.
Kita sepakat fungsi bungkus adalah untuk melindungi isi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau membeli produk Bapak Ibu sekalian, pastikan kemasan produk itu tidak bocor atau berlubang, tidak robek, tidak penyok, tidak mengembung, tidak luntur, dan tidak berkarat. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, masih banyak beredar di masyarakat kita produk-produk yang kemasannya, terutama produk kaleng yang lah penyok karena diskon 1.000-2.000 karena kadaluarsanya masih lama, itu masih tetap dibeli. Padahal Bapak sekalian, karena fungsi kemasan untuk melindungi isi, sudah barang tentu kemasannya sudah rusak, isinya juga rusak Bapak sekalian. Produk-produk kaleng Bapak sekalian, kalau jatuh penyok ke dalam, sudah barang tentu kalengnya itu kan ada lapisan logam Bapak sekalian. Ada logam yang dilepaskan ke dalam makanan di dalamnya. Atau kalau dia penyok keluar Bapak sekalian, itu ada perkembangan mikroba di dalamnya yang sangat berbahaya, yaitu Clostridium botulinum yang mengeluarkan racun yang namanya botulin. Kalau termakan oleh itu bahayanya sama juta makan racun tikus Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi harus jangan karena diskon 1.000-2.000 itu jadi wak balik. Padahal itulah rusak jadi isi-isinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan kemasan itu juga Bapak sekalian, karena kita di daerah pertanian, kami juga menghimbau kepada bapak-bapak kita yang terhormat. Permasalahan kita kebiasaan di daerah pertanian Bapak sekalian, masih sering kita membawa air minum ke ladang ataupun ke sawah dengan menggunakan botol air mineral. Ya Bapak sekalian ya, botol air mineral, aqua, air mineral dan sebagainya itu. Bapak sekalian dapat kami sampaikan, ini Pak ya. Botol-botol model itu Bapak sekalian kan fungsinya untuk sekali pakai. Ya Bapak sekalian, beda juga galon. Galon kan diisi ulang. Jangankan air panas Bapak sekalian, air dingin pun tidak dianjurkan untuk ditambahkan. Masih banyak kami temukan di lapangan Bapak sekalian, itu menggunakan membawa teh manis ataupun kopi ke sawah menggunakan botol itu Bapak sekalian. Jadinya penyok. Kalau penyok Bapak sekalian, plastik itu ada yang meleleh masuk ke air dan itu tak minum oleh kita Bapak sekalian. Bayangkan lah masuk ke paru, terjadi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nah, itu terkait dengan kemasan Bapak sekalian. Memastikan obat dan makanan aman dikonsumsi merupakan faktor penting bagi masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Obat dan makanan menjadi kebutuhan dasar dan penting bagi masyarakat. Akan tetapi, keduanya memiliki risiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan obat dan makanan memiliki fungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tentunya hal ini akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peran aktif dan kesadaran dari masyarakat sebagai konsumen. Karena konsumen mempunyai kendali penuh untuk memperhatikan obat dan makanan yang beredar.